Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail SPDI MM, peserta calon guru penggerak dari SMP DDI Polowali, Kabupaten Polowali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Akan membahas tentang koneksi antar materi, bab modul 1, paradigma dan visi guru penggerak. Adapun fasilitator kami yakni Pak Suparno SPD MPD, kemudian ada pengajar praktik Pak Bakri SPD MPD. Langsung saja, koneksi antar materi, paradigma, dan visi guru penggerak. Ada 4 modul yang saling berkaitan, yakni pertama, refleksi filosofi pendidikan nasional, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul selanjutnya, nilai-nilai guru penggerak. Kemudian modul yang ketiga, visi guru penggerak. Dan yang keempat, modul 1.4, yakni budaya positif. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Modul 1.1 yakni refleksi filosofi pendidikan nasional dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tempat persemian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Kemudian bahwa inti falsafah beliau adalah perubahan sebagaimana diilustrasikan seperti bertani yang bercocok tanam. Kemudian ada 3 kerangka perubahan. Menurut beliau, yang pertama kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua prinsip perubahan dan yang ketiga budi pekerti. Selanjutnya ialah modul 1.2 yaitu nilai-nilai guru penggerak. Ada 5 nilai-nilai guru penggerak yang harus dimiliki sebagai seorang guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Ketiga, kolaboratif. Keempat, inovatif. Dan yang kelima ialah reflektif atau refleksi. Selanjutnya, modul 1.3, yakni visi guru penggerak. Visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi, dan kekuatan bersama untuk mewujudkan sesuatu pada masa yang akan datang. Model manajemen perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif. Jadi, dalam visi ini menggunakan model manajemen perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif. Ada 5 tahapan bagja yang harus dilalui untuk mewujudkan hal tersebut, yakni yang pertama membuat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, kemudian selanjutnya gali mimpi, selanjutnya jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Kemudian modul yang terakhir yakni budaya positif. Budaya positif ini terkait tentang restitusi atau sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dijelaskan oleh Gosen tahun 2004. Selanjutnya masih modul budaya positif. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, diantaranya yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, cinta dan kasih sayang. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan kelima, kekuasaan atau power. Kemudian ada 5 posisi kontrol sebagai pendidik atau guru, yakni penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah. Selanjutnya ialah posisi sebagai teman. Selanjutnya monitor atau posisi pemantau, dan terakhir adalah posisi manajer. Kemudian dalam hal ini kedua posisi yang pertama yang saya sebutkan, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, itu tidak layak untuk digunakan dalam pendidikan. Namun yang benar ialah dalam posisi sebagai manajer antara teman dengan pemantau atau monitor. Untuk mendapatkan atau memposisikan diri sebagai manajer, ada 3 tahapan yang harus dilakukan, yakni 3 restitusi, yakni pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah,
Kemudian yang terakhir ialah menanyakan keyakinan. Ini. Selanjutnya ialah sebelum menutup, budaya positif ini adalah makna disiplin. Makna disiplin belajar kontrol diri, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ialah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Selanjutnya yang terakhir ialah format rencana aksi nyata. Di sini ada rancangan tindakan untuk aksi nyata. Formatnya ada judul modul, judulnya itu, kemudian ada nama peserta, dilengkapi dengan ada latar belakang, kemudian tujuan, tolak ukur, kemudian lini masa atau tindakan yang akan dilakukan, itu lini masanya berapa waktu yang digunakan, kemudian yang terakhir dukungan yang dibutuhkan. Selanjutnya itulah apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.